Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita senantiasa dilimpahkan rahmatnya, senantiasa mendapatkan dari kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita, urusan dunia maupun akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kesunahan-kesunahan yang ada di tengah-tengah sholat. Sebelumnya kita pernah membahas tentang rukun sholat, mana yang harus kita baca, mana yang ini bukanlah keharusan, andai kemudian ditinggalkan maka sholatnya tetap dikatakan sah. Kali ini kita membahas kesunahan-kesunahan di tengah sholat. Kita akan mengerti bahwa oh ini yang bagian wajib, oh ini bagian yang rukun, oh ini bagian yang sunnah, dan seterusnya. Pertama, kesunahan-kesunahan di tengah sholat, artinya kita sudah mengerjakan sholat, sudah masuk di dalam sholat. Yang pertama, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi'ah, kesunahan mengangkat kedua tangan ketika sholat itu ada di 4 tempat. Pertama, inda takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Loh, artinya andai ada orang kemudian ketika dia sholat pas takbir Allahu Akbar dia tidak mengangkat kedua tangannya, maka sah-sah saja, karena mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu adalah kesunahan. Yang rukunnya adalah mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian wa inda ruku, ketika orang hendak ruku dia dalam kondisi berdiri, ya, setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca surah pendek, dia menuju untuk melaksanakan rukun yang berupa ruku ini. Dari situ dia kemudian ruku. Nah, menuju ke ruku ini dia disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Kemudian wa indal i'tidal, dari ruku menuju rukun fi'li selanjutnya yaitu i'tidal, disunahkan pula dia mengangkat kedua tangannya. Keempat, wa indal qiyam minat tasyahudil awal, disunahkan lagi mengangkat kedua tangan adalah ketika seseorang tersebut bangun daripada tasyahudul awal. Berarti kita yang sholat ini disunahkan untuk mengangkat kedua tangan itu pertama takbiratul ihram, ketika kita hendak ruku, i'tidal, dan bangun daripada tasyahudul awal di rakaat kedua. Berarti setelah sujud rakaat pertama untuk bangun menuju rakaat kedua, kita tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kemudian kita masuk ke rakaat kedua setelah tasyahudul awal, kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kemudian lanjut lagi ke rakaat ketiga. Rakaat ketiga, masuk kita rakaat ketiga menuju rakaat keempat, kita bangun dari sujud itu menuju ke rakaat keempat, tidak disunahkan untuk raf'ul yadain, mengangkat kedua tangannya. Cukup dia katakan Allahu Akbar, tidak mengangkat kedua tangannya. Karena tadi kesunahan mengangkat kedua tangan ada di 4 tempat. Pertama takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram. Kedua ketika kita ruku. Ketiga ketika kita i'tidal. Keempat ketika kita bangun dari tasyahudul awal. Itu adalah tempat-tempat kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kedua, wad'ul yadi al-yumna ma'a asabi'iha ala ku'il yusra. Yang kedua adalah meletakkan tangan yang kanan ini beserta jari jemarinya di atas pergelangan tangan yang sebelah kiri. Maka semacam ini. Ini juga merupakan bagian kesunahan. Artinya andai ada orang sholatnya tidak semacam itu, misal tangannya di bawah begitu saja, maka sholatnya sah-sah saja. Karena
yang terbiasa kita lakukan, ini merupakan kesunahan sholat. Setelah ini kita jadi mengerti di dalam sholat yang kita kerjakan, oh ini yang merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan, oh ini yang merupakan bagian daripada kesunahan. Bagus kalau kemudian kita laksanakan. Andai kemudian tidak dilaksanakan, sholatnya tetap sah-sah saja. Yang ketiga, an-nadhru ila maudhi'is sujud. Kesunahan di tengah-tengah sholat lagi, pemirsa, yang disunahkan adalah memandang di tempat sujud. Sepanjang kita sholat itu, kesunahan kita, pandangan kita difokuskan kepada tempat sujud. Selama kita sholat, pandangan kita difokuskan kepada tempat sujud. Itu adalah kesunahan di dalam sholat. Illa inda qawlihi illallah fayanzuru ilal muhallilah ila ayusallima. Kecuali ketika orang yang sholat tersebut sampai kepada asyhadu alla ilaha illallah, maka dia akan jari telunjuknya, dia memandang kepada jari telunjuknya itu di saat lafaz illallah. Maka dia memandang kepada jari telunjuknya itu, melirik ke jari telunjuknya itu sampai kemudian dia melaksanakan salam. Jadi sepanjang sholat, orang yang sholat itu difokuskan pandangannya, kesunahannya adalah memfokuskan pandangan ke tempat sujud. Kecuali ketika dia tahiyat, ya, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah, maka di saat itu dia memandang, melirik kepada jari telunjuknya. Di saat illallah, kemudian fayanzur ilal muhallilah ila ayusalima, sampai kemudian dia salam. Kesunahan yang keempat lagi, kesunahan-kesunahan yang berada di tengah sholat, yang keempat adalah fathu basorihi wa adamu taghmidihi tawala sholatihi. Kesunahan selanjutnya yang ini merupakan kesunahan di tengah sholat adalah membuka pandangan matanya, membuka pandangannya, wa adamu taghmidihi, dan tidak memejamkannya. Jadi sepanjang sholat itu kesunahan selanjutnya adalah kita tidak memejamkan mata ketika melaksanakan sholat. Ya tadi, maka ketika mata kita terbuka, mana yang kita pandang? Maka mata kita difokuskan kepada tempat sujud itu. Jadi bukan berarti ketika kita sholat malah disunahkan untuk menutup mata, tidak. Ketika kita sholat, kita disunahkan untuk memfokuskan pandangan ke tempat sujud, kecuali pada lafaz ilallah tadi, di saat dia tahiyat. Maka kesunahan selanjutnya adalah membuka pandangannya. Membuka pandangan, tidak memejamkan mata sepanjang sholat. Jadi dia memandang kepada tempat sujudnya. Namun dikatakan juga waqad yusannu kama idza kana amamahu ma yushghiluhu. Dikatakan terkadang pada dasarnya hukum kesunahannya adalah membuka pandangan mata ketika sholat. Namun terkadang sebaliknya, yang disunahkan adalah memejamkan mata. Ketika bagaimana? Apabila di hadapannya, idza kana amamahu, ketika di hadapannya, ma yushghiluhu, terdapat sesuatu yang mungkin bisa memalingkan atau bisa menyibukkan, ya, bisa menghilangkan fokusnya. Entah ada pandangan apa, entah ada sesuatu yang bergerak atau ada gambar apa di hadapannya itu, dia khawatir kemudian konsentrasi ketika dia sholat, khusyuk dalam sholatnya ini bisa terganggu, bisa mengganggu daripada konsentrasi ketika dia sholat. Maka di saat semacam itu dia disunahkan untuk memejamkan matanya. Namun secara dasar, hukum dasarnya adalah disunahkan untuk membuka pandangan ketika mengerjakan sholat. Selanjutnya, kesunahan di tengah sholat adalah saktatus sholah, yakni jeda antara jeda di dalam sholat. Dikatakan yusannu lil musalli ayaskuta fi sholatihi sitta saktatin. Dikatakan disunahkan bagi orang yang sholat untuk diam sejenak di dalam sholatnya itu sebanyak 6 kali. Nah, diamnya ini tidak begitu lama. Diamnya kullu saktatin biqadri subhanallah. Ada jeda antara satu dengan yang lainnya.
dengan sekadar subhanallah. Diam bagaimana yang dimaksud? Pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Pertama adalah di antara takbiratul ihram dan du'ail iftitah. Jadi ketika orang yang sholat itu takbiratul ihram Allahu Akbar, jeda sebentar sekadar subhanallah, tidak begitu lama. Baru kemudian dia membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asyla ini wajhatu dan seterusnya. Jadi antara takbiratul ihram dengan doa iftitah ada jeda sekadar subhanallah di situ. Selanjutnya di antara doaul iftitah dan ta'awudz. Tadi dia membaca doa iftitah, setelah dia membaca doa iftitah ini juga merupakan kesunahan di dalam salat. Ketika dia akan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, untuk membaca bismillah dan al-fatihah itu disunahkan lagi untuk saktah, diam sejenak. Diam sejenaknya ini sekadar subhanallah, tidak begitu lama. Kemudian di antara ta'awudz dan membaca al-fatihah, berarti membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim dilanjutkan dengan membaca al-fatihah, dimulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Dan di antara akhir suratul Fatihah dan membaca amin. Ya, setelah selesai membaca surah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di sini dia disunahkan untuk saktatun, diam sejenak sekadar subhanallah, baru kemudian dia membaca amin. Selanjutnya adalah di antara membaca amin dan membaca surah. Di antara membaca amin, setelah antara imam dan makmum membaca amin, ini disunahkan kemudian untuk menuju ke surah, membaca surah ini ada jeda saktah sebentar, sekadar subhanallah. Pemirsa, kita melanjutkan lagi di Lensa Kolbu ini dalam tema kesunahan-kesunahan yang ada di tengah-tengah sholat. Tadi kita sudah membahas kesunahan di tengah sholat. Salah satunya yang terakhir kita bahas adalah saktatus sholah, jeda-jeda di dalam sholat. Jeda ini tidak begitu lama, sekadar subhanallah. Tadi kita katakan di antara takbiratul ihram dan doa iftitah, ya, di antara doa iftitah dan membaca ta'awudz dengan membaca suratul Fatihah, dan setelah di akhir suratul Fatihah dengan membaca amin, itu semua ada saktah, diam. Kemudian diamnya itu hanya sekadar subhanallah saja. Artinya tidak langsung begitu saja. Dan di antara amin dan membaca surah, setelah imam dan makmum bersama-sama membaca amin, karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan adalah amalan yang bisa menghapus dosa seseorang itu adalah dia membaca aminnya bareng dengan dia berusaha untuk membaca aminnya ini bareng dengan membaca aminnya imam. Karena dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan idza ammanal imam fa aminu. Ketika imam itu membaca amin, maka kalian para makmum membaca aminlah. Kenapa? Fa innal malaikata tu aminu, kata Rasulullah, karena pada saat itu malaikat juga membaca amin. Fa innal malaikata tu aminu. Dilanjutkan oleh Rasulullah, faman wafaqa ta'minuhu, barang siapa yang membaca aminnya itu kebetulan bareng serentak, ya, dengan faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, bareng dengan membaca aminnya malaikat, karena tadi malaikat juga membaca amin, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya membaca amin antara imam dan makmum ini bareng. Nah, di antara amin dan membaca surah ini disunahkan saktah bi qadri subhanallah, diam dengan sekadar subhanallah, ada jeda
di antara itu. Kemudian wa yusannu lil imam tatwiluha fi sholatil jahriyah liyatamakkanal ma'mum min qiraatil Fatihah. Di antara amin dan membaca surah pendek ini dikatakan bahwa imam disunahkan untuk memperpanjang saktahnya. Imam disunahkan untuk memperpanjang diamnya yang tidak sekadar subhanallah saja. Fi sholatil jahriyah, di dalam sholat yang keras bacaannya. Fil sholatil jahriyah, sholat maghrib, isya, dan sholat subuh, dalam sholat 5 waktu. Disunahkan bagi imam untuk memperpanjang diamnya ini tidak hanya sekedar subhanallah fi sholatil jahriyah. Tujuannya apa? Liyatamakkanal ma'mumu min qiraatil Fatihati, supaya makmum memiliki kesempatan untuk membaca suratul Fatihah. Nanti akan kita bahas bahwa kesunahan bagi seorang makmum itu adalah mendengarkan bacaannya imam. Maka ketika imam membaca suratul Fatihah, makmum menyimak, mendengarkan sukut wa imsot daripada bacaan si imam, membaca suratul Fatihah. Ketika imam sudah selesai membaca suratul Fatihah, maka disitulah semestinya, maka kini di sini dikatakan bahwa seorang imam disunahkan untuk memperpanjang saktahnya, memperpanjang diamnya, tidak hanya sekadar subhanallah saja. Fi sholatil jahriyah, di dalam sholat yang bacaannya keras, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Setelah dia membaca amin, diamnya tidak hanya sekadar subhanallah. Itu untuk memberikan kesempatan bagi seorang makmum untuk membaca suratul Fatihah. Pada saat itulah momen seorang makmum membaca suratul Fatihahnya. Setelah itu, ketika imam membaca surah atau syai'in minal Qur'an, maka setelah selesai membaca suratul Fatihah, makmum mendengarkan lagi bacanya si imam. Kemudian baina surah wa ruku'. Nah, di antara membaca surah dan di antara ruku'. Selesai dia membaca surah, misalnya wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idil lakhabir, di dalam surah Al-Adiyah. Di dalam surah Al-Adiyah ini selesai dia membaca itu, jeda sekadar subhanallah. Jeda sekadar subhanallah. Baru kemudian dia rukuk dengan mengangkat kedua tangannya, raf'ul yadain, Allahu Akbar. Laki-laki begini, perempuan agak ke bawah. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah doaul iftitah, ya. Membaca doa iftitah itu merupakan kesunahan sholat. Artinya, andai kemudian ada orang di dalam mengerjakan sholat fardu, dalam mengerjakan sholat, dia tidak membaca doa iftitah, dia langsung membaca suratul Fatihah, maka ini sholatnya dikatakan sah. Karena yang menjadi rukun, yang menjadi satu keharusan adalah membaca suratul Fatihah. Untuk membaca doa iftitah, ini merupakan kesunahan di dalam sholat. Ini pun kesunahan membaca doa iftitah ini ada beberapa ketentuan. Ya, pertama, ayudrikal imama fil qiyam. Setidaknya seorang makmum ini dia menemukan berdirinya imam. Maka fala yusannu idza adrakahu fi ruku' awis sujud awil i'tidal awit tasyahud. Maka tidak disunahkan andai ini makmum dia datang, ini makmum yang terlambat. Dia datang kondisi imam ini sudah ruku', misal. Kondisi imam sudah ruku' atau sudah i'tidal. Maka ketika semacam itu dia tidak disunahkan lagi. Kalau dia berjamaah, dia tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Dia langsung membaca suratul Fatihah yang merupakan rukun sholat. Kemudian dia juga alla yashru'a fi ta'awudz, tidak membaca ta'awudz. Kemudian alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'ahu. Setidaknya kalau dia kemudian membaca doa iftitah ini, dia bisa mengerti seberapa kemampuan dia, kecepatan dia membaca doa iftitah dengan suratul Al-Fatihah. Karena ketika kok dia memiliki kekhawatiran tidak selesai di dalam membaca surat Al-Fatihah, maka dia tidak disunahkan ketika sholat itu untuk membaca doa iftitah. Ini ketika konteksnya ketika dia berjamaah. Begitu.
alla yakhofa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu. Dia tidak mengkhawatirkan kehilangan atau tidak membaca sebagian daripada surah Al-Fatihah. Ketika dia membaca surah Al-Fatihah, dia tidak khawatir tidak selesai di dalam membaca surah. Ketika semacam itu dalam di dalam keyakinan dia, oh nanti kalau saya membaca doa iftitah, saya juga bisa menyelesaikan daripada bacaan surah Al-Fatihah saya. Maka ketika dia berjamaah semacam itu, dia disunahkan untuk membaca doa iftitah. Seandainya tidak semacam itu, tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Bagaimana doa iftitah itu? Nah, di sini ada 3 riwayat. Ada 3 riwayat doa iftitah. Yang ini ya kita setidaknya mengerti bahwa di dalam sholat ini tidak hanya semacam itu bacaannya sebenarnya. Yang pertama, riwayat pertama bacaan doa iftitah. Iftitah itu artinya adalah pembuka. Berarti doa iftitah ini adalah doa pembuka. Iftitah itu doa pembuka. Sebelum dia membaca suratul Fatihah, dia membaca doa ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini bacaan doa iftitah yang umum kita baca. Ini merupakan doa iftitah riwayat daripada Imam Muslim. Wajjahtu wajhiya, saya arahkan saya ini kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian wama ana minal musyrikin, dan saya ini bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti daripada doa iftitah yang kita baca ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya kehidupanku, wa mamati dan kematianku, semuanya lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah, Tuhan alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada yang menyekutuinya. Wa bidzalika umirtu, dengan semacam itulah saya diperintahkan, wa ana minal muslimina, dan saya adalah sebagian daripada orang-orang yang Islam, orang-orang yang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat selanjutnya ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqal thawbul abyad minad danas. Allahumma aghsilni min khotoyaya bil ma' wathalji wal barad. Ini riwayat kedua. Riwayat ketiga daripada doa iftitah adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yang merupakan riwayat daripada Imam Muslim. Nah, dari sini kemudian digabungkan ya. Kita gabungkan sehingga kebanyakan orang ketika membaca doa iftitah setelah Allahu akbar takbiratul ihram, dia akan membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu. Di situ ada gabungan 2 riwayat di dalam membaca doa iftitah. Baik pemirsa, kita melanjutkan lagi di segmen Lensa Kolbu ini tentang kesunahan-kesunahan di tengah sholat. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan doaul iftitah ya. Membaca doaul iftitah tadi ada beberapa riwayat. Tadi riwayat pertama, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Riwayat kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Kemudian riwayat ketiga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Jadi untuk riwayat pertama dan riwayat kedua ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Yang kemudian kita gabungkan ini,
kita jam'ukan, kita gabungkan sehingga ketika kita sholat Allahu Akbar setelah takbiratul ihram, kemudian kita katakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Membaca doa iftitah ini adalah suatu kesunahan, dengan catatan ketika dia berjamaah dia menemukan imam dalam kondisi berdiri, ya, imam tidak sudah sujud, tidak ketika ruku ataupun i'tidal, imam masih berdiri. Dan ketika dia membaca doa iftitah ini, dia tidak khawatir tidak selesai di dalam membaca surah Fatihah. Ketika dia memiliki keyakinan semacam itu, dia bisa mengetahuilah, mengira-ngira, oh saya bakalan selesai, maka boleh dia disunahkan untuk membaca doa iftitah. Andainya tidak, maka tidak disunahkan untuk membaca doaul iftitah ketika dia berjamaah, karena syarat disunahkannya doaul iftitah itu tadi dikatakan Allah ya khofa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu, tidak khawatir kehilangan sebagian daripada surat Al-Fatihah ketika dia membacanya. Artinya dia selesai di dalam membaca surah Al-Fatihah. Ketika dia yakin bisa menyelesaikan baca surah Al-Fatihah, ya, maka dia disunahkan untuk membaca doa iftitah. Kebalikannya, kalau dia tidak memiliki keyakinan untuk bisa selesai membaca Al-Fatihah, ketika dia membaca doa iftitah, maka tidak disunahkan dia membaca doa iftitah. Kemudian ta'awudz, ini ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suatu bentuk doa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bentuk perlindungan kepada Allah, membaca ta'awudz itu artinya perlindungan, memohon perlindungan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setiap satu rakaat menjelang kita membaca surat Al-Fatihah disunahkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Kemudian disunahkan fi kulli rakaatin, ini membacanya disunahkan untuk setiap rakaat. Wa yata'akkadu fi rakaatil ula, dan sangat disunahkan apabila itu adalah rakaat yang pertama. Dan wa yusannu al-israru bihi, bacanya pelan-pelan saja. Dan ada juga ketentuan kesunahan ta'awudz ini adalah ya tadi sebagaimana doa iftitah, dia ayyudrikal imama fil qiyam, dia menemukan imam dalam kondisi masih berdiri. Fala ya'ti bihi idza adrakahu fi ghairihi, maka tidak disunahkan dia untuk membaca ta'awudz kalau imamnya sudah ruku katakan, atau ketika sudah i'tidal. Dan pada saat itu dia tidak alla yasra'a fil Fatihah, tidak membaca surah Fatihah. Artinya kalau sudah membaca surah Al-Fatihah tidak perlu dia membaca ta'awudz, karena ini semestinya sebelum membaca suratul Fatihah. Dan alla yakhafa fawata ba'dul Fatihah, dia bisa menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihahnya ketika dia membaca ta'awudz tadi. Kalau sekiranya dia tidak bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah tadi, maka dia fokuskan saja untuk menyelesaikan bacaan suratul Fatihah, tidak disunahkan untuk membaca ta'awudz. Itu secara rinci daripada hukum-hukum atau kesunahan-kesunahan bacaan-bacaan ini. Kemudian kesunahan selanjutnya di tengah-tengah sholat, ya, kesunahan as-sunan allati fi athna'is sholat, kesunahan yang ada di tengah-tengah sholat selanjutnya adalah ayyaqifa ala ru'usil ayyi athna al-qira'ah lil ittiba. Ya, kalau dia membaca surah itu dia wakaf di setiap satu ayat, setiap ayat dia wakaf. 9, kemudian adalah at-ta'min ayyakulu amin. Membaca amin juga merupakan kesunahan, maka semestinya kita juga ikut di dalam membaca amin. Wa ma'naha, apa sih arti daripada ucapan amin itu? Adalah Allahumma astajib. Arti amin itu, ya Allah, ijabahkanlah doa kami. Ya Allah, ijabahkanlah apa yang telah kami sampaikan itu. Itu arti daripada amin. Ini disunahkan ketika kita sholat, selesai daripada membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian kita bareng dengan imam membaca amin ini. Artinya adalah Allahumma astajib, ya Allah, ijabahkanlah. Wa yusannu lil ma'mum, disunahkan bagi seorang makmum untuk muwafaqatul imam, untuk menserasikan bacaan aminnya itu dengan imam.
fil jahri biha, ketika sholatnya sholat yang bersifat jahar, yakni sholat maghrib, isya, dan sholat subuh. Selanjutnya pemirsa, kesunahan di tengah sholat lainnya adalah qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal fatihati, membaca bagian daripada Al-Quran setelah selesai membaca suratul Fatihah. Ya, setelah selesai membaca suratul Fatihah disunahkan untuk membaca, biasanya kita kenal dengan surah pendek atau ayat, sebagian ayat dari Al-Quran itu kita baca, disunahkan setelah selesai daripada membaca surah Fatihah. Kesunahan ini berlaku bagi siapa? Pertama, lil imam, hanya berlaku bagi imam. Yang kedua, bagi orang yang sholat sendirian. Artinya kesunahan untuk membaca surah pendek ini, kita katakan begitulah, atau ayat-ayat yang lain setelah selesai membaca suratul Fatihah, kesunahan membaca ini ini hanya ditujukan kepada imam dan orang yang sholat sendirian. Berarti ketika dia berjamaah, dia seorang makmum, tidak disunahkan untuk membaca surah pendek. Lantas bagaimana? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah nanti kesunahan selanjutnya, yaitu dia diam dan mendengarkan bacaannya si imam. Ya, maka wa yusannu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamahu. Dan seandainya kemudian dia tidak dapat mendengar bacaannya si imam, mestinya nih selesai dia membaca surah Fatihah, imam membaca misal katakan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Namun si makmum tidak dapat mendengarkan bacaan surah pendeknya si imam itu tadi, maka disunahkanlah bagi si makmum untuk membaca surah pendek. Andai kemudian ini dia di dalam suatu masjid jami, ya, dengan pengeras suara, dengan speaker, dengan mukabbirus saut, ya, dengan speaker yang jelas suaranya di situ, dia mendengar daripada bacaan imam di dalam membaca surah pendek tadi, maka dia tidak disunahkan untuk membaca. Dia yang disunahkan bagi dirinya adalah mendengarkan bacaan si imam. Namun kalau tidak mendengarkan bacaan imam tadi, idza lam yasma' imamahu, maka yang disunahkan bagi dirinya adalah membaca juga membaca daripada surah pendek itu atau ayat-ayat yang lain. Wal afdal salatu ayatin fa aktsar, yang baik itu 3 ayat lebih. Dan yang menjadi catatan, suratun kamilatun afdalu min ba'di tawilatin. Satu surah yang sempurna, ya, satu surah yang sempurna, katakanlah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, atau surah Al-Adiyah, Az-Zalzalah, itu lebih utama daripada sebagian yang panjang namun tidak sampai selesai. Ya, wa suratun kamilatun afdal min ba'di tawilah. Sedikit tapi dia lengkap, satu surah itu lebih baik daripada ngambil yang di tengah-tengah dan sebagainya. Ini hanya di dalam masalah afdoliyahnya saja yang lebih afdol begitu. Nah, di sini dikatakan yusannu qisarul mufassal fil maghrib, kalau itu salat maghrib, ya, maka disunahkan qisarul mufassal, wahya yang dibaca adalah yang pendek-pendek mulai dari ad-duha sampai an-nas. Ini kalau salatnya maghrib. Ketika salat maghrib disunahkan yang dibaca itu minad duha ilal surah an-nas begitu. Dan kesunahan yang lain adalah di sini dikatakan su'alur rahmah inda ayati rahmah wal isti'adzah inda ayatil azab wa hakadha ya'ti bima yunasibul maqam. Kesunahan salat yang lain, kesunahan di dalam salat yang lain adalah meminta rahmat, ya, memohon daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika yang dibaca itu adalah ayat rahmat. Wal isti'adzah, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala inda ayatil adab, ketika yang dibaca adalah ayat tentang siksaan. Wa hakadha. Jadi contoh misalu ayati rahmah, contoh ayat rahmah misalnya di dalam surah Al-Insan ayat 31, misal Allah katakan yudkhilu may yasha'u fi rahmatih, Allah akan memasukkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki di dalam rahmatnya. Maka disunahkan bagi orang itu yang membaca, disunahkan untuk orang yang sholat, disunahkan untuk meminta rahmat.
dengan berdoa misal Allahumma adkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkanlah hambamu ini, masukkanlah kami ini fi rahmatika, di dalam rahmatmu. Begitu juga misalu ayatul azab, misal ada ayat azab, wa dhalimina a'adalahum adzaban alima, misal Allah katakan begitu dalam ayat, dia membaca itu, orang-orang yang zalim Allah telah persiapkan bagi mereka siksaan yang pedih. Maka ketika dia membaca ayat itu, disunahkan bagi dirinya untuk kemudian isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa Allahumma ajirna min adzabik, ya Allah selamatkanlah kami daripada siksaanmu. Pemirsa, sedikit yang disampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal di dalam ibadah kita, ya, untuk kita mengetahui di dalam ibadah kita terutama sholat, mana yang rukun, mana yang sunnah. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wal afu minkum, kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.